Krisis keuangan Barcelona makin parah, trofi Joan Gamper terancam batal digelar. Barcelona kembali diterpa masalah keuangan serius. Renovasi Camp Nou yang bolor menyebabkan tuas ekonomi senilai 100 juta euro tak bisa dimanfaatkan. Akibatnya, mereka kesulitan mendaftarkan pemain baru. Bahkan laga trofi Joan Gamper kontra Como pada 10 Agustus terancam batal digelar di Camp Nou. Jude Bellingham jalani operasi bahu, absen 12 pekan. Real Madrid mengumumkan bahwa Jude Bellingham telah menjalani operasi untuk menangani dislokasi bahu kiri yang dideritanya sejak November 2023. Cedera itu sempat ditahan demi terus bermain untuk klub dan timnas sebelum akhirnya ia menjalani operasi di London usai Piala Dunia antar klub. Prosedur berjalan lancar tanpa komplikasi. Menurut jurnalis Arantxa Rodriguez, Bellingham diperkirakan absen 10-12 pekan dan baru bisa kembali bermain pada pertengahan Oktober 2025. Luka Modric resmi gabung AC Milan, tegaskan masih haus gelar. Setelah 13 musim bersama Real Madrid, Luka Modric kini resmi berseragam AC Milan dengan kontrak 1 tahun plus opsi perpanjangan. Dalam video perkenalan, Modric menyatakan antusiasmenya dan menegaskan masih lapar akan kemenangan. Saya sangat senang bisa berada di sini. Ini adalah tantangan baru yang saya nantikan. Saya masih punya rasa lapar akan kemenangan. Kepindahan ini juga mewujudkan impian masa kecilnya yang mengidolakan Milan sejak era Zvonimir Boban. Allegri siapkan strategi maksimalkan Rafael Leao ala Ronaldo. Massimiliano Allegri datang ke AC Milan dengan misi mengeluarkan potensi terbaik Rafael Leao. Ia memakai pendekatan yang dulu sukses dipakai saat menangani Cristiano Ronaldo di Juventus. Menurut La Gazzetta dello Sport, Allegri menilai Leao mirip Ronaldo dalam hal perlakuan, bukan gaya main. Keduanya bukan tipe pemain yang kuat bertahan, jadi perlu dikelola dengan pendekatan personal. Alih-alih memaksa Leao ikut bertahan seperti musim lalu, Allegri justru memberi kebebasan di lini depan. Fokusnya adalah memaksimalkan kreativitas Leao di area serang, seperti saat Allegri membiarkan Ronaldo tetap tajam di depan. Transfer Rodrigo ke Premier League tak semulus harapan. Rodrigo mengalami masa sulit di Real Madrid sejak ditangani Xabi Alonso. Pemain Brasil berusia 24 tahun itu mulai kehilangan menit bermain dan kepercayaan dari pelatih. Situasi ini memicu rumor kepindahan ke Premier League. Arsenal sempat disebut sebagai peminat utama mengingat Mikel Arteta menyukai gaya bermain cepat dan teknis Rodrigo. Namun menurut laporan Cadena SER, negosiasi berjalan lambat. Real Madrid memasang harga tinggi sebesar 100 juta euro, sekitar 1,76 triliun rupiah, yang dinilai tak sebanding dengan performa sang pemain. Arsenal pun mulai menarik diri dari pembicaraan. Inter Milan serius incar Ademola Lookman untuk perkuat lini serang. Penyerang Atalanta itu dinilai cocok untuk meningkatkan daya serang tim asuhan Simone Inzaghi. Ketegangan antara Lookman dan pelatih Gianpiero Gasperini disebut membuka peluang hengkangnya pemain asal Nigeria tersebut. Sejak bergabung dari RB Leipzig, Lookman tampil impresif dengan mencetak 52 gol dan 25 assist dalam 118 laga bersama Atalanta. Inter menempatkan Lookman di posisi teratas daftar belanja mereka dan siap mengajukan tawaran resmi. Atalanta membandrol sang pemain di angka 50 juta euro. Namun Inter berencana menegosiasikannya menjadi sekitar 35 juta euro. Konate tolak tawaran klub Arab, fokus bertahan di Eropa. Ibrahima Konate jadi sorotan jelang berakhirnya kontraknya di Liverpool tahun depan. Belum ada kesepakatan baru, situasi ini menarik minat sejumlah klub, termasuk Real Madrid dan tim-tim Arab Saudi. Meski mendapat pendekatan dari salah satu klub besar Arab Saudi, Konate menolak tawaran tersebut. Menurut laporan Daily Mirror, bek asal Prancis itu masih berkomitmen melanjutkan karirnya di Eropa. Kim Min-jae ke Chelsea, Renato Vega ke Bayern Munchen.
Chelsea tengah mengincar bek Bayern Munchen, Kim Min-jae, untuk memperkuat lini belakang meski sudah memiliki beberapa bek tengah. Kim mengalami musim yang sulit di Bundesliga dan Bayern mulai terbuka untuk melepasnya. Sebagai bagian dari negosiasi, Bayern dikabarkan tertarik pada pemain muda Chelsea, Renato Veiga, yang tampil impresif saat dipinjamkan ke Juventus. Kedua klub saat ini membahas kemungkinan pertukaran pemain sebagai solusi yang menguntungkan bagi semua pihak. Joao Palhinha masuk radar Arsenal. Arsenal dikabarkan tertarik merekrut Joao Palhinha dari Bayern Munchen untuk memperkuat lini tengah. Menurut Bild, kontak awal dengan Bayern sudah dilakukan. Meski baru semusim di Bayern usai pindah dari Fulham seharga 47,4 juta pound sterling, musim perdana Palhinha terganggu cedera dan persaingan ketat di lini tengah. Arteta melihatnya sebagai tambahan ideal untuk skuad. Meski masih terikat kontrak panjang, Bayern belum memberikan kejelasan soal masa depan sang gelandang. Manchester United pantau bek muda Norwegia, Eivind Haaland. Manchester United terus memburu talenta muda untuk memperkuat skuad musim depan. Salah satu yang kini masuk radar mereka adalah Eivind Haaland, bek 20 tahun asal Norwegia yang bermain untuk Brann. Performa impresif Haaland di Liga Elite Serie A menarik perhatian sejumlah klub Eropa. Menurut The Athletic, MU telah mengirim pemandu bakat untuk memantau langsung aksinya. Dengan harga sekitar 3,5 juta euro, Haaland dinilai sebagai opsi potensial dan terjangkau untuk jangka panjang. Liverpool alihkan target ke Hugo Ekitike setelah gagal guide Isak. Liverpool terus bergerak aktif di bursa transfer musim panas 2025 demi memperkuat skuad. Setelah membenahi lini tengah dan sayap, kini fokus beralih ke posisi striker. Alexander Isak dari Newcastle sempat jadi incaran utama. Namun meski sudah melakukan pendekatan, Newcastle menolak melepas striker asal Swedia itu. Gagal mendapatkan Isak, Liverpool kini mengincar Hugo Ekitike dari Eintracht Frankfurt. Menurut Fabrizio Romano, negosiasi dengan Frankfurt sudah dimulai dan pembicaraan soal kesepakatan pribadi dengan Ekitike juga tengah berlangsung. MU dan Liverpool bersaing gait Andre Trindade. Liverpool dan Manchester United bersaing untuk merekrut gelandang Wolverhampton, Andre Trindade. Pemain asal Brasil ini tampil menonjol sejak didatangkan dari Fluminense pada musim panas 2024. Meski baru semusim di Premier League, ia langsung jadi andalan Wolves berkat adaptasi cepat dan peran pentingnya. Menurut Corriere dello Sport, Liverpool dan MU jadi dua kandidat terkuat. Nilai transfer Andre diperkirakan sekitar 30 juta pound sterling. Manchester United bidik Lucas Beraldo dari PSG. Manchester United dikabarkan tertarik merekrut Lucas Beraldo, bek muda PSG, untuk memperkuat lini belakang. Didatangkan dari Sao Paulo pada Januari 2024, Beraldo langsung jadi andalan PSG dengan 62 penampilan dan turut membawa klub juara Liga Champions. PSG disebut sejak melepasnya pada musim panas 2025. Menurut Vicahes, MU serius mengincarnya. Transfermarkt menaksir nilai Beraldo sekitar 25 juta euro, namun harga jual bisa lebih tinggi. Jadwal Timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di bawah arahan pelatih Patrick Kluivert. Tahap ini krusial karena hanya 2 tim dari Asia yang akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berbeda dari babak sebelumnya, seluruh pertandingan kali ini digelar di tempat netral, yakni Arab Saudi dan Qatar tanpa laga kandang.
Hasil undian menempatkan Indonesia di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Hanya juara grup yang langsung lolos ke Piala Dunia, sementara runner-up akan melaju ke babak kelima atau play-off antar konfederasi. Berikut jadwal pertandingan Timnas Indonesia. 8 Oktober 2025, Indonesia versus Arab Saudi. 11 Oktober 2025, Irak versus Indonesia. Patrick Kluivert tegaskan oleh Romeni absen di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert memastikan oleh Romeni absen pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar Oktober 2025. Penyerang naturalisasi berusia 24 tahun itu mengalami cedera. Kluivert mengaku kecewa karena Romeni telah berkontribusi besar untuk tim Garuda sejauh ini. Dia tampil bagus untuk Indonesia, sayangnya ia mengalami cedera. Kami sudah menyiapkan rencana cadangan, tapi saya belum bisa mengungkapkannya sekarang. Yang terpenting adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin.